Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melania Dahian dari kelas 11 P31 yang akan menjelaskan materi sejarah. Namun sebelumnya yang bisa dilihat ini ada kaca di sebelah saya yang menunjukkan bahwa saya tidak memakai alat bantu apapun, baik itu buku atau alat bantu lainnya. Saya hanya menggunakan handphone dan juga botol minum saya sebagai penyangga. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kedatangan Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda. Pada 7 Desember 1941, Jepang melakukan serangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Tujuannya yaitu untuk menguasai wilayah Asia Pasifik dan juga ingin menguasai sumber daya alam di Asia Tenggara. Pada 1 Maret 1942, Jepang mendarat di Jawa oleh Komando Vice Admiral Takashi. Pendaratan ini ada di 3 tempat. Yang pertama yaitu Merak, Banten oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua yaitu Pantai Fretan Wetan, Pantai Utara Jawa Barat oleh Kolonel Shoji. Terus yang ketiga yaitu Kragan Jateng oleh Brigade Sakaguchi. Selanjutnya yaitu kronologi mundurnya Belanda. Kolonel Shoji bergerak dari Pantai Fretan Wetan menuju Kalijati, pangkalan udara militer Belanda. Akhirnya mundur sampai daerah Lembang, Bandung. Kolonel Shoji dan pasukannya menjadikan pusat perkebunan Pamanukan Jasem sebagai markasnya pada 6 Maret 1942. Selanjutnya pada 7 Maret 1942, Jepang meminta sekutu menyerah tanpa syarat setelah merebut Lembang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Letnan Jenderal Tirpitz dari Belanda dan Jenderal Imamura dari Jepang. Penyerahan terjadi di Kalijati, Kota Subang. Maka peristiwa inilah yang dinamakan dengan kapitulasi Kalijati. Selanjutnya yaitu materi tentang pendudukan Jepang dan transformasi Jepang di Indonesia, yaitu pembentukan pemerintah militer dan sipil. Untuk pemerintah militer, yang pertama yaitu Tomisudan, sebutan untuk tentara ke-25 pemerintah Angkatan Darat menguasai Pulau Sumatera, pusatnya itu di Bukit Tinggi. Yang kedua itu ada Asamusudan, tentara ke-16 yang menguasai Pulau Jawa dan Madura, yang pusatnya itu ada di Jakarta. Kemudian di pasukannya ditambah Angkatan Laut Daini Nanken Kantai. Selanjutnya yaitu pemerintah militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan pusatnya itu ada di Makassar. Setelah itu Jepang membentuk pemerintahan sipil Undang-Undang Nomor 28 yang terdiri dari Shu, Kepresidenan, Shi, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, Son, Kecamatan, Ku, Desa, Aza, Dusun, Gami, RT. Kehidupan rakyat diatur dalam Usamusere, undang-undang yang dikeluarkan Panglima Militer Angkatan Darat ke-16 nomor 4 pada 19 April 1942. Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum untuk mengatur pemerintahan militer yang isinya itu menghapus jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda sehingga kekuasaannya dialihkan ke Panglima Jepang. Setelah itu, pejabat sipil era Belanda tetap diakui jika setia kepada Jepang.
badan pemerintah serta undang-undang yang berlaku tetap diakui secara sah selama tidak bertentangan dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya yaitu kedatangan Jepang dan jatuhnya Hindia Belanda di pemerintah sipil pada Agustus 1942. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 mengenai aturan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 28 aturan pemerintah Shu dan Tokubetsu Shi. Struktur pemerintah sipil ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, Gunsei Reikan, Panglima Tentara yang dijabat oleh Jenderal Hitoshi Mamura. Yang Gunseikan yaitu Kepala Staf Militer yang dijabat oleh Jenderal Gozaizuba Okakashi. Terus yang ketiga itu ada Gonseibu, Koordinator Pemerintahan Militer. Baik, setelah itu ada Pulau Jawa dan Madura yang terbagi atas 17 Shu Kepresidenan, yaitu Banten, Batavia, Bogor, Cirebon, Priangan, Banyumas, Keduh, Pati, Semarang, Pekalongan, Madiun, Bojonegoro, Surabaya, Malang, Besuki, Kediri, dan Madura. Dilanjutkan Sumatera yang terbagi atas beberapa Shu, yaitu Aceh, Sumatera Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah itu pemerintah Jepang membentuk Menseibu, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram. Daerah bawahannya meliputi Shi, Ken, Banken, Sub-Kabupaten, Gun, dan Son. Pada 5 September 1942 membentuk Chuo Sangiin, Dewan Pertimbangan Pusat, dan Chuo Sangikai, Dewan Pertimbangan Daerah, yang diketuai oleh Soekarno, dan wakil ketua yaitu RM Kusumo Utojo dan Buntaran Mangunsubrata. Pada tahun 1943 mengalami perubahan pada pemerintahan sipil, keikutsertaan ke tokoh Indonesia dari berbagai etnik dan daerah. Setelah itu saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu organisasi militer. Yang pertama yaitu organisasi sosial masyarakat yang terdiri dari Gerakan 3A, Putra, Miyai, dan Masyumi, dan yang terakhir yaitu Jawa Hokokai. Yang kedua itu ada organisasi semi militer yang terdiri dari Senendan, dibentuk pada 29 April 1943. Anggotanya itu pemuda usia 15 sampai 25 tahun yang dibina oleh Neimubu Bonkyoku. Setelah itu ada Keibodan, dibentuk pada 29 April 1943, usia 20 sampai 36 tahun. Tugasnya yaitu membantu kepolisian dalam mengatur lalu lintas dan pengamanan desa, yang dibina oleh Keimubu. Setelah itu ada Fujinkai, dibentuk pada Agustus 1943 oleh Raden Nganten Siti Sukaptina Sunaryo Mangunpuspito. Perannya sendiri yaitu melakukan penyuluhan kesehatan di kampung-kampung dan berbagai kegiatan untuk mengentaskan sosial ekonomi. Setelah itu ada Barisan Pelopor, dibentuk pada 1 November 1944. Chuo Sangiin, Dewan Pertimbangan Pusat, dipimpin oleh Soekarno, dibantu oleh RP Suroso, Oto Iskandar Dinata, dan Buntaran Moto Atmojo di Jawa, dan diawasi oleh Jawa Hokokai. Setelah itu ada Hizbullah, yaitu Laskar Semi Militer, dibentuk pada 15 Desember 1944 di Jepang dan Masyumi. Setelah itu ada Bukokotai, yaitu pelajar dari sekolah lanjutan pada 15 Desember 1944. Yang ketiga itu ada organisasi semi militer Heiho, April 1943. Anggotanya berusia 18 sampai 25 tahun, berbadan sehat, kelakuan baik, pendidikan minimal SD,
anggotanya sendiri itu diberi senjata di pesawat, tank, artileri, medan, dan juga pengemudi. Setelah itu ada peta pembela tanah air yang dibentuk pada 3 Oktober 1943. Golongan masyarakat dari tokoh terpelajar, pegawai pemerintah, dan pelajar sekolah lanjutan. Baik, setelah itu saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu Gerakan 3A. Gerakan 3A merupakan salah satu organisasi propaganda pertama yang didirikan oleh Jepang di Indonesia pada masa pendudukan 1942. Latar belakang terbentuknya 3A sendiri itu Gerakan 3A didirikan pada 29 April 1942, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jepang mencoba mengambil hati rakyat Indonesia. Gerakan ini dipelopori oleh Mr. Syamsuddin sebagai ketua. Setelah itu tujuan pembentukan. Tujuan utama organisasi ini sebenarnya bukan untuk Indonesia, melainkan untuk mendapatkan dukungan rakyat Jepang. Jepang membutuhkan rakyat Indonesia dan sumber daya alam Indonesia untuk memenangkan Perang Asia Pasifik. Setelah itu untuk menanamkan doktrin meyakini rakyat bahwa Jepang adalah saudara tua yang akan membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Sesuai namanya, Gerakan 3A mengusul semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Setelah itu ada kegiatan organisasi. Untuk mencapai tujuannya, Gerakan 3A melakukan berbagai aktivitas antara lain, yaitu penerbitan media, menggunakan kabar Asia Raya untuk menyebarkan propaganda pro-Jepang. Setelah itu pendidikan dan kursus singkat bagi pemuda untuk menanamkan disiplin dan semangat Jepang. Setelah itu ada suborganisasi, yaitu membentuk barisan pemuda seperti Senkentai. Dan ada tur keliling, yaitu mengadakan kunjungan ke daerah untuk melakukan pidato. Baik, selanjutnya itu peran dan dampak dari Gerakan 3A bagi Jepang sebagai alat manipulasi untuk mendapatkan tenaga kerja, bagi Indonesia itu sebagai wadah bagi tokoh-tokoh nasionalis seperti Mr. Syamsuddin untuk muncul ke publik. Bagi sosial itu sebagai sarana untuk menghapus budaya Barat dan mendidik masyarakat untuk kedisiplinan. Baik, ada dampaknya juga, yaitu bagi Jepang mengalami kegagalan total karena propaganda yang dilakukan terlalu menonjolkan kepentingan Jepang. Bagi Indonesia, yaitu melancarkan rasa percaya diri bangsa karena melihat kekuatan Belanda runtuh oleh Asia. Bagi bangsa Asia berujung kekecewaan karena janji Jepang tidak terbukti. Bagi sosial itu memunculkan bibit nasionalisme. Yang terakhir itu ada pandangan masyarakat terhadap Gerakan 3A. Pada akhirnya Gerakan 3A ini dianggap gagal total dan hanya bertahan kurang lebih 1 tahun. Pandangan masyarakat saat itu kurang simpati karena rakyat menganggap bahwa organisasi ini terlalu berbau Jepang, dan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Hatta tidak terlibat aktif di dalamnya karena merasa organisasi ini murni alat Jepang. Terus kecurigaan masyarakat mulai melihat bahwa janji saudara tua itu hanya berkedok untuk eksploitasi sumber daya. Baik, Jepang itu membubarkan Gerakan 3A pada tahun 1943 dan menggantinya sebagai Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat yang melibatkan tokoh-tokoh nasionalis. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada salah.
Terima kasih kepada teman-teman dan juga Ibu Cici. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.